Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Marhamah Nasution. Yang kedua adalah Tri Wahyuni. Dan yang ketiga adalah Putri Nabila Itanis. Baik, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perguruan tinggi negeri badan hukum. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau disingkat PTNBH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi, terdapat 3 pengelolaan PTN. Yang pertama adalah pengelolaan PTN Satker, yang kedua adalah pengelolaan PTN Badan Layanan Umum atau BLU, yang ketiga adalah pengelolaan PTN sebagai badan hukum atau BH. Baik, untuk selanjutnya adalah badan hukum dan ciri-ciri hukum. Pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perkumpulan orang atau organisasi. Yang kedua adalah dapat melakukan perbuatan hukum dan dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga adalah mempunyai harta kekayaan tersendiri. Yang keempat adalah mempunyai pengurus. Yang kelima adalah mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam bentuk PTNBH itu memiliki yang pertama adalah kekayaan berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Yang kedua adalah tata kelola dan pengembalian keputusan secara mandiri. Yang ketiga adalah unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat adalah hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel. Yang kelima adalah wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah persyaratan dan penetapan perguruan tinggi berstatus badan hukum. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi adalah yang pertama adalah menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu. Tridharma perguruan tinggi yang bermutu itu memiliki yang pertama adalah paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Yang selanjutnya adalah relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Yang kedua adalah hasil publikasi internasional atau hak kekayaan intelektual. Dan yang keempat adalah mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. Yang keenam adalah partisipasi dalam kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi atau lembaga dan atau masyarakat. Persyaratan yang kedua adalah mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Prinsip tata kelola yang baik ini dapat dinilai dari akuntabilitas pengelolaan PTN, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PTN, nirlaba dalam pengelolaan PTN, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN, dan periodisasi, akurasi dan kepatuhan pada kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non-akademik PTN. Untuk persyaratan ketiga itu adalah menjalankan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial tersebut dinilai dari yang pertama, PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensial akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terluar dan tertinggal paling sedikit 20% dari jumlah mahasiswa tersebut. Yang terakhir adalah PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. Persyaratan yang terakhir adalah berperan dalam pembangunan perekonomian. Peranan yang dalam pembangunan perekonomian ini dapat dilihat dari yang pertama adalah pembangunan usaha kecil dan menengah, yang kedua adalah pembangunan dunia usaha, dunia industri, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Tri Wahyuni. Kepada teman kita tersebut dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marhamah Nasution.
di mana poin selanjutnya adalah tentang struktur organisasi perguruan tinggi berstatus badan hukum. Nah, berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi hanya mengatur bahwa struktur PTNBH itu terdiri dari yang pertama adalah Majelis Wali Amanat sebagai unsur penyusun kebijakan. Dan yang kedua, pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksanaan akademik. Yang ketiga adalah senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Selanjutnya itu untuk Majelis Wali Amanat membentuk komite audit atau nama lain sebagai unsur pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan non-akademik. Jadi, Majelis Wali Amanat ini dapat memiliki anggota yang berasal dari unsur pemerintah, unsur dosen, unsur masyarakat, dan unsur lain. Untuk senat akademik memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau kelompok bidang ilmu, pengetahuan, teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, pemimpin perguruan tinggi yang dibantu itu paling sedikit 2 orang, yaitu wakil pemimpin bidang akademik dan wakil pemimpin bidang non-akademik. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan di PTNBH, yang pertama perlu diperhatikan adalah penyusunan organisasi yang akan mengelola pendapatan tersebut. Nah, jadi organisasi tersebut harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Karena begitu pentingnya pengelolaan pendapatan, maka diperlukanlah SDM yang tidak hanya mampu dalam mengelola pendapatan, tetapi juga harus paham dan mengerti mengenai karakteristik dari dana pendapatan yang berada dalam PTNBH. Nah, selanjutnya itu struktur organisasi pengelolaan keuangan itu terdiri dari ada yang pertama itu direktur keuangan dibantu oleh sekretaris, dan ada bendahara APBN dan non APBN. Di mana untuk bendahara APBN ini dibantu oleh staf pembantu penerimaan dan staf pembantu pengeluaran. Nah, kalau bendahara non APBN juga dibantu oleh staf pembantu penerimaan dan staf pembantu pengeluaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otonomi perguruan tinggi berstatus badan hukum. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum, dijelaskan bahwa badan hukum publik yang otonom, artinya memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri, namun tidak lepas dari peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk bidang akademik, itu ada penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan yang terdiri atas persyaratan akademik, mahasiswa yang akan diterima, pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi, kurikulum program studi, proses pembelajaran, dan sebagainya. Nah, kalau untuk bidang non-akademik, itu penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan untuk organisasi, pelaksanaan keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Nah, dalam hal pendanaan, PTNBH ini atau perguruan tinggi berstatus badan hukum ini bersifat otonom dalam hal mengelola sumber dana yang bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dapat berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, kerjasama tridharma, pengelolaan dana abadi dan usaha, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, dan sumber lain yang sah. Nah, selanjutnya itu ada tentang pengelolaan keuangan perguruan tinggi berstatus badan hukum. Nah, dana pada PTNBH yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi disebut dengan bantuan pendanaan PTNBH. Sehingga dana yang dikelola oleh PTNBH ini terdiri dari APBN dan non-APBN. Nah, kalau dana non-APBN itu meliputi seluruh pendapatan PTNBH, yaitu yang bersumber dari dana selain APBN. Nah, dana yang bersumber dari non-APBN meliputi pendanaan yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, dan sebagainya. Nah, bantuan pendanaan PTNBH ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan bagian 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan. Jadi, bantuan pendanaan PTNBH ini merupakan penerimaan PTN, badan hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Nah, bantuan pendanaan PTNBH ini digunakan untuk mendanai biaya operasional seperti untuk biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan ada juga untuk
biaya dosen. Nah, biaya dosen ini merupakan bantuan biaya untuk dosen non-PNS yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan lain-lain. Nah, kalau untuk biaya tenaga kependidikan, itu merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non-PNS pada PTNBH yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan tunjangan kinerja. Selanjutnya itu untuk biaya investasi yang merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi seperti gedung dan bangunan, jalan dan jembatan. Nah, selanjutnya untuk biaya pengembangan yang merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan keilmuan atau keahlian dosen dan tenaga pendidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis PTNBH dan atau pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah. Nah, selanjutnya untuk tata cara pencairan dan pelaporan dana. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pengajuan, pencairan, dan pelaporan. Pada tahap pengajuan, itu PTNBH menyusun usulan kebutuhan alokasi bantuan pendanaan perguruan tinggi berstatus badan hukum dengan mencantumkan target kinerja, kebutuhan biaya penyelenggaraan Tridharma yang di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan perhitungan satuan biaya operasional. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu pencairan dilakukan 4 tahap yaitu atau 4 bagian yaitu triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada tahap triwulan pertama, pencairan dilakukan pada awal Januari. Nah, kalau triwulan kedua itu pada awal April, triwulan ketiga pada bulan Juli, dan triwulan keempat pada bulan Oktober. Itu sesuai dengan PMK 139 tahun 2015. Nah, pada tahap ketiga yaitu tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan pendanaan PTN ini. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan bantuan pendanaan PTNBH. Nah, PTNBH ini membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan pendanaan. Jadi PTNBH ini per triwulan dia akan menyampaikan kepada KPA atau kuasa pengguna anggaran dan Majelis Wali Amanat dan laporan kinerja serta laporan keuangan PTNBH yang telah diaudit yang disampaikan kepada Majelis Wali Amanat dan Kemendikti. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan PTNBH ini terdiri dari 3, yaitu laporan realisasi penggunaan bantuan pendanaan PTNBH, laporan kinerja, dan laporan keuangan PTNBH yang telah diaudit. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nabila Itanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Itanis akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran perguruan tinggi berstatus badan hukum. Sistem perencanaan terdiri dari 3. Yang pertama, rencana pengembangan jangka panjang adalah RP. RP secara garis besar memuat visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, arah kebijakan dan tahapan pengembangan Unhas. Dan yang terakhir, program jangka panjang dan pembangunan fisik jangka panjang atau master plan. RP disusun dengan menggunakan pendekatan backwards planning, yaitu suatu proses perencanaan yang dimulai dengan mendesain bentuk universitas yang diharapkan di masa yang mendatang. RPSA dan rektor yang disahkan oleh MWA. Periode perencanaan RP Unhas adalah 25 tahun. Yang kedua, rencana pengembangan jangka menengah adalah Restra. Restra secara garis besar memuat yaitu visi, misi, nilai dan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan juga anggaran. Restra dengan mengacu pada RP, Restra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Restra dibuat oleh Rektro pada awal masa jabatannya dan disahkan oleh MWA, sama seperti rencana pengembangan jangka panjang. Restra merupakan landasan untuk menyusun RK Unhas dan RKAU. Tolak ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan RK dan RKAU
Dasar untuk mengevaluasi kinerja rektor. Periode perencanaan Restra adalah 5 tahun. Yang terakhir, rencana kerja tahunan Unhas adalah RK. RK adalah rencana kerja tahunan yang mengacu pada Restra. Restra Kementerian yang membidang pendidikan dan RKUK. RK ditetapkan dalam satu rapat kerja universitas. RK bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi, serta pengabdian masyarakat terlebih dahulu mendapat pertimbangan SA sebelum disampaikan dalam rapat kerja universitas. Rencana kerja yang dalam pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu unit kerja ditetapkan oleh rektor. Selanjutnya adalah sistem penganggaran. Di sini sistem penganggaran terdapat 4, yaitu sistem penganggaran terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja Unhas, RKA, dan juga RKAUK. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan surplus atau defisit. Yang ketiga, RKA secara garis besar memuat restra, program dan kegiatan, target, capaian, kinerja, rencana penerimaan dan pengeluaran, dan juga kajian risiko. Yang terakhir, RKA disusun dengan mengacu pada RK dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 4. Yang pertama, rencana pengembangan. Tahapan penyusunan RP terdiri atas 3, yaitu tahap eksplorasi untuk menjaring aspirasi tentang bentuk masa depan Unhas yang diinginkan melalui metode in-to-fit inquiry dan apresi inquiry. Yang kedua, tahap formulasi bentuk masa depan Unhas yang ideal dengan pendekatan interaktif planning. Dan yang terakhir, tahap pengembangan dengan menggunakan kombinasi pendekatan interaktif, planning, dan arsitektur strategi. Tahapan penyusunan RP dilaksanakan dengan model partisipasif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Rencana RP dan rencana induk pengembangan kampus atau fisik disusun oleh rektor dan disampaikan kepada MWA paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya RP yang sedang berjalan. Yang kedua, rencana strategis. Penyusunan restra dilakukan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan restra, RP, visi, misi, dan sasaran, kebijakan akademi dari SA dan kebijakan umum dari WMA. Restra kementerian yang mengurusi pendidikan tinggi dan arah kecenderungan berubah lingkungan nasional maupun internasional, serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia. Dalam hal restra belum ditetapkan oleh MWA, maka berlaku restra sebelumnya. Yang ketiga, rencana kerja. Rektor menyusun RK Unhas. RK disusun dengan berpedoman pada restra, pencapaian RK Unhas, periode sebelumnya, serta kondisi internal dan eksternal universitas dan standar mutu universitas. Standar mutu universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C ditetapkan oleh rektor dan berlaku pada setiap fakultas, sekolah, dan program studi dan penetapan RK. Yang terakhir, program kerja dalam RK disusun berdasarkan prioritasnya sebagai berikut, yaitu ada 4: program kerja strategis, program kerja utama, program kerja rutin, dan yang terakhir program kerja pendukung. Siklus perencanaan dan penganggaran. Siklus anggaran mengacu pada jadwal dan tahapan penyusunan APBN. Siklus anggaran paling sedikit meliputi 5, yaitu penetapan RK pada bulan Januari, penyusunan usulan RK AUK, dan
rancangan RKA dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif oleh kementerian yang membidangi keuangan. Yang ketiga, Rektor menyusun RKA Unhas sesuai dengan alokasi BPPTNBH selambat-lambatnya 10 hari setelah penetapan alokasi BPPTNBH untuk selanjutnya disampaikan kepada MWA. Yang keempat, penetapan RKA oleh MWA selambat-lambatnya 14 hari setelah penetapan alokasi BPPTNBH oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Dan terakhir, RKA disampaikan kepada kementerian yang membidangi pendidikan tinggi selambat-lambatnya 14 hari setelah penetapan alokasi BPPTNBH. Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus anggaran ditetapkan dengan peraturan rektor. Yang terakhir adalah pelaporan keuangan perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum, yaitu terdapat 7. Yang pertama adalah tujuan dan tanggung jawab. Tujuan laporan PTNBH yaitu memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto, jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya, cara mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya dan usaha jasa. Yang kedua, komponen. Komponen laporan keuangan PTNBH terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, penyajian. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah bahasa. Laporan keuangan PTNBH disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama, serta diterbitkan dalam waktu bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, mata uang pelaporan dan transaksi dalam mata uang asing. Laporan keuangan PTNBH disajikan dalam mata uang rupiah karena seluruh transaksi penerimaan kas yang berasal dari bantuan pendanaan PTNBH maupun dana masyarakat diterima dalam mata uang rupiah. Yang kedua, mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pembayarannya pegawai sebagai besar menggunakan mata uang rupiah. Yang keenam adalah materialitas penggabungan dan saling hapus. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantum atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang terakhir adalah periode pelaporan. Laporan keuangan PTNBH disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.